3, 2, 1. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini kita akan belajar tentang suatu rahasia kuasa kedurhakaan yang saya ambil di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, benih kedurhakaan telah ditaburkan dan terus tumbuh sepanjang sejarah. Kita dapat melihat manifestasinya dalam berbagai bentuk. Tirani yang menindas, ideologi agama yang menyesatkan, sistem yang tidak adil, dan individu-individu dengan sengaja menolak keadilan dan kebenaran. Hukum bisa dikalahkan dengan uang. Uang melebihi segala sesuatunya. Kedurhakaan ini bukan hanya tentang kejahatan moral, tetapi juga tentang pemberontakan spiritual. Keinginan untuk menggantikan Allah dengan diri sendiri atau dengan berhala buatan manusia. Dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Terjemahan lain menerjemahkan farse ini sebagai kuasa rahasia dari kedurhakaan atau misteri kedurhakaan. Sebelum kita mencoba menafsirkan arti farse ini, mari kita lihat konteks terlebih dahulu dari ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Rasul Paulus mengimbau kepada jemaat di Tesalonika, meminta kepada mereka, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang dimaksud, atau yang disembah sebagai Allah. Kamu ingat baik-baik, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang. Kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya, jahat terhadap orang-orang yang cenderung memilih binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan akan mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Maksud Paulus dalam perikop ini adalah untuk meluruskan ajaran yang salah yang disebarkan pada jemaat di Tesalonika, yaitu bahwa hari Tuhan telah tiba dan orang-orang Kristen di Tesalonika telah ditinggalkan untuk menanggungnya.
Paulus ingin meluruskan pemahaman tentang kedatangan Kristus kembali dan pengumpulan orang percaya bersama dengan Kristus dalam pengangkatan atau raptur. Paulus akan menyatakan bahwa dua peristiwa yang akan terjadi sebelum hari Tuhan adalah kemurtatan dan pernyataan diri manusia durhaka, dalam hal ini adalah antikristus. Rahasia kedurhakaan yang suatu hari nanti akan mencapai puncaknya pada kemunculan antikristus sudah bekerja di dunia, tetapi saat ini sedang ditahan untuk saat ini, sehingga dunia tidak menjadi sejahat yang seharusnya, tetapi akan menjadi jahat setelah sang penahan disingkirkan dari dunia. Kata Yunani untuk menjelaskan tentang arti kemutratan adalah apostasia dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 yang berarti adalah murtad, kejatuhan, pembelotan atau pemberontakan. Kemurtatan di akhir zaman ini adalah murtadnya banyak orang dari orang percaya atau yang sebelumnya telah mengikuti keyakinan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dunia bersiap untuk menerima si pendurhaka yang mengaku sebagai Allah, ini adalah pemberontakan di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap segala sesuatu yang saleh, dan bahkan banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen pun akan terjebak di dalamnya. Siapa sebenarnya orang durhaka ini? Dia adalah orang yang secara harfiah dinamakan dengan antikristus. Penyingkapan kedurhakaan ini bertepatan dengan penyingkapan antikristus yang disebut dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Naiknya manusia berdosa ke tampuk kekuasaan akan memakili klikmas dari pelanggaran hukum, sebuah gerakan setan yang menentang pemerintahan Tuhan. Gerakan rahasia ini di balik layar ini masih terkendali, tetapi menunggu untuk diungkapkan. Rahasia kedurhakaan telah bekerja sejak lama, sejak zaman Paulus, dan ketika akhirnya meletus dengan segala kengeriannya, dunia akan terguncang sampai ke intinya. Farse misteri kedurhakaan mencerminkan bahwa kejahatan ini memiliki karakter yang tersembunyi. Ayat ini adalah pilar penting dalam memahami eskatologi Kristen, menuju pada misteri kejahatan yang sudah aktif di dunia, meskipun masih tertahan oleh kekuatan ilahi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita berada di tengah-tengah pertarungan spiritual yang tidak terlihat. Kedurhakaan terus aktif, kedurhakaan tersebut terus aktif dan akan semakin jahat adanya. Selalu mencari kesempatan untuk sepenuhnya terwujud. Namun sekaligus kita diyakinkan bahwa ada kekuatan ilahi yang menahan, memberi kesempatan untuk melakukan pertobatan secara pribadi dan memberitakan Injil. Dengan demikian surat 2 Tesalonika 2 ayat 7 mengingatkan kita untuk kita menyadari adanya kedurhakaan yang beroperasi di dunia ini. Ini adalah panggilan untuk senantiasa kita berjaga-jaga agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan dan terus berpegang pada kebenaran firman Kristus. Ayat ini juga menyiratkan harapan bahwa meskipun kejahatan itu jelas dan kuat, ia tetap berada di bawah pengawasan ilahi, dan pada akhirnya kekuasaan serta kedaulatan Tuhan yang akan menang sepenuhnya. Baiklah saudara, dalam tayangan ini saya mengingatkan tentang akhir dari kesudahannya sang pendurhaka yang akan duduk di bait Allah yang kudus. Untuk itu saudara, dunia yang saat ini dikelilingi oleh perilaku perbuatan yang tidak bermoral ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, senantiasa perlu kita waspadai, berhati-hati, waspada, dan selalu berjaga
berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dengan cara menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak akan pernah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai rupa pengajaran. Demikianlah kebenaran yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.